Kesurupan kuntilanak di jalur pendakian Gunung Gading. قالوا قد جاءكم رسول من ربكم وأحييكم نارا وقودها الناس والحجارة عليهم الملائكة Dan ketika kita memasukkan anak kita ke sebuah sekolah, pertanyaannya adalah, apakah konsep dan sistem sekolah menunjang dan mensupport kita sebagai orang tua untuk mencapai tujuan tersebut? Masuk ke dalam surga dan lolos dari siksa api neraka. Itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi PR besar, dan yang harus kita pastikan ketika kita mendidik anak, bukan yang lain. Yang lain bisa menyusul. Dan begitu juga dengan pihak sekolah. Pada saat kita membangun sekolah, usia dini misalnya, TK, SD, dan seterusnya. Mulai dari yayasan sampai guru, pastikan ketika kita bergabung di sekolah tersebut, PR besar kita adalah bagaimana anak-anak didik kita lolos dari siksa api neraka. Bagaimana anak-anak didik kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tahun 60-an Betawi nih, sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung, berasa banyak Islam tuh. Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin, belah sono yang sono lagi latihan barzanji, belah sono ibu-ibu mengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Quran, alif dasya alif bawai alif dapan u a e u mim da semata dalapan talam dapan lu mata lu. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya, ya, ngaku lu, ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam, Pak. Orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya, ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif. Banyak orang yang pengen olahraga, tapi nunggu ada temennya buat olahraga bareng. You know, punya workout partner emang seru dan bikin semangat. Tapi kalau lu ngandelin olahraga mesti ada temen terus, lu bakalan susah buat achieve goals. Mungkin temen lu gak terlalu suka olahraga. Jadi kalau temen lu skip olahraga, lu bakal ikutan skip juga. Lu mesti belajar self-motivated and belajar ngandelin diri sendiri. Gak usah nungguin temen lu atau nunggu perfect timing lah. Cuma buang-buang waktu, start now and you're gonna see the result. Satu-satunya teman yang akan ada di dalam kehidupan kita adalah pasangan kita. Dan tidak ada persahabatan yang lebih besar di antara dua jiwa dibandingkan persahabatan di antara pasangan suami istri. Tetaplah saling mencintai. Salam. 3 jurus agar anak merasa dicintai. 1. Sering-sering menyentuh fisik anak. Kalau laki-laki senang ditepuk bahunya, perempuan diusap bagian punggungnya. Kenapa? Hal ini akan memicu hormon oksitosin yang akan mengakrabkan hubungan antara ortu dengan anak. Yang kedua adalah sering-sering mengungkapkan cinta secara privat. Kalau perlu, bisik-bisik di telinga anak. Kenapa? Karena bisik-bisik itu akan membuat anak merasa dirinya diistimewakan.
Yang ketiga, yaitu dengan berdoa di depan anak. Doa di hadapan anak membuat anak merasa dirinya dipedulikan dan tahu harapan ortu kepada anaknya. Dan itulah yang praktikkan Rasulullah kepada para sahabat. Tapi ingat, doa depan anak jangan panjang-panjang. Ntar kalau doanya panjang, anak pikir kita lagi tahlilan. Emang kenapa? Gue bertahun-tahun mendaki pakai jeans nyaman-nyaman aja tuh. Hey, ini naik gunung men, bukan naik angkot. Jadi gak cuma soal nyaman, tapi lu juga harus perhatikan faktor keamanan. Lo tau gak, gunung itu ibarat cewek lagi mens. Moodnya gampang banget berubah. Di gunung sekarang cerah, bisa aja tiba-tiba hujan badai. Lo salah pilih pakaian, bisa berisiko kematian. Dan ini dia beberapa alasan sebaiknya tidak menggunakan pakaian berbahan jeans saat mendaki. Yang pertama, jeans itu bahannya berat dan tidak fleksibel. Jadi sangat ganggu pergerakan dan menambah beban. Yang kedua, bahannya kasar, gampang bikin lecet dan juga iritasi. Dan yang ketiga, mudah basah tapi susah kering. Dan ini yang paling berbahaya, jeans itu gampang menyerap hawa dingin, bisa menyebabkan hipotermia hingga kematian. Gua Mansu, salam lestari. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi, dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan, asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas, lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia, Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Ya. Nah, kita di sosmed ini segalanya diungkap. Kita nakal. Sorry, udah alumni. Tahu bangsatnya dunia malam kayak gimana? Sorry, kita udah terjun. Dan lo yang balik pagi dengan mulut bau alkohol, rambut acak-acakan, mata beler, dengan bangganya lo nunjukin kalau lo anak nakal. Kesannya biar apa? Gak malu sama senior? Lo itu cuma anak manja yang terjerumus ke dunia hitam. Gak usah belagu. Ikan sangat mempercayai air, tapi air justru yang masaknya. Daun sangat mempercayai angin, tapi angin justru yang menggugurkannya. Sama seperti aku yang mempercayai kamu, tapi kamu yang menyakitiku. Akhirnya aku sadar, yang memasak ikan bukanlah air, tapi api. Yang menggugurkan daun bukanlah angin, tapi musim gugur. Begitu juga yang melukaiku bukanlah kamu, tapi diriku yang terlalu berharap banyak. Sekarang tuh banyak orang lucu. Orang yang jarang atau malas olahraga sering berkomentar negatif di postingan yang rajin olahraga.
Seenggaknya kalau udah malas olahraga, gak usah nambahin jeleknya dengan ngatain yang rajin olahraga. Kan gemes jadinya. Anakku, meski ayah menjadi orang keempat setelah ibumu, dan ibumu, namun aku rela tulang belakangku patah dan bengkok demi kamu. Ayah memang tidak pernah melahirkanmu, tapi suara ayahlah yang mengantarkan kalimat tauhid di kupingmu saat pertama kamu lahir. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena ayah harus terlihat kuat agar kamu tidak ragu berlindung dan mengandalkanku. Ayah cuma ingin kamu tahu bahwa besar cintaku sama besarnya dengan cinta ibu. Bukan karena setan yang bisa menjadi peluang kematian. Jadi naik, maksain, kemudian kondisinya kabut, nggak mikir pulangnya gimana, akhirnya pas pulang dia nyasar, udah semakin gelap, suhu turun, kabut semakin tebal, kemudian ada rasa panik, lari, semakin menjauh dari jalur, meninggal. Kemudian muncul narasi, disesatkan setan. Ngomongnya sih sembarangan. Sebenarnya bukan ngomongnya yang sembarang, tapi mikirnya sembarangan. Lagi ngejar apa sih? Buru-buru banget. Istirahat. Kita tuh gak harus loh ngikutin pace-nya orang lain. Ada orang yang senengnya lari. Kalau lari, nyampenya emang lebih cepat, tapi lebih lelah. Mungkin kamu lebih cocoknya jalan. Emang lebih lama, tapi toh akhirnya bakal tetap nyampe juga kan? Selain gak lelah, kamu juga bisa nikmatin pemandangan selama kamu jalan. Kalau nanti aku sudah tiada, nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku, nak. Kau tercipta untuk berbakti, nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan, nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Jika kamu capek, tapi kamu senang, berarti kamu berada di jalur perjuangan yang tepat. Mendaki gunung itu capek, belum lagi cuaca yang sering tak menentu. Rasanya cuaca bukan menjadi penghalang, kawan. Tapi, masalah yang paling utama itu adalah ketika udah izin orang tua, terus nggak boleh berangkat.